Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Amal Fauzan dari kelas J22. Untuk malam ini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu Python atau pemrograman Python. Pemrograman Python adalah praktis membuat perangkat lunak, aplikasi, dan program komputer menggunakan bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat serbaguna. Artinya, ia dapat digunakan dalam berbagai bidang pengembangan perangkat lunak. Nah, untuk selanjutnya saya memiliki sedikit materi mengenai sejarah pengembangan bahasa pemrograman Python. Dimulai pada tahun 1980 ketika Guido van Rossum, seorang programmer asal Belanda, memulai proyek bahasa pemrograman baru, yaitu bahasa Python. Pada tahun 1980, Guido van Rossum sedang bekerja di Institut Penelitian Matematika dan Ilmu Komputer (CWI) di Belanda. Ia merasa bahwa bahasa pemrograman ABC yang saat itu digunakan di CWI memiliki keterbatasan dalam hal ekstensibilitas dan kejelasan. Sebagai tanggapannya, ia memutuskan untuk menciptakan bahasa baru yang akan mengatasi masalah-masalah ini. Pada Desember 1989, Guido van Rossum merilis versi pertama Python yang dikenal dengan Python 0.9.0. Python 0.9.0 adalah rilis pertama yang dapat digunakan secara publik. Pengaruh ABC dan Modulo 3, Guido van Rossum terinspirasi oleh bahasa pemrograman ABC yang dikembangkan oleh CWI sebelumnya, serta oleh bahasa pemrograman Modulo 3. Python menggabungkan elemen-elemen yang dianggap terbaik dari kedua bahasa ini. Guido van Rossum dan komunitas Python telah menerapkan prinsip-prinsip desain yang mereka sebut dengan The Zen of Python atau Zen Python. Ini adalah sekelompok pedoman desain dan nilai-nilai yang menekankan kejelasan, keindahan, dan kesederhanaan dalam penulisan kode Python. Python awalnya digunakan dalam dunia pendidikan dan penelitian, dan bahkan sekarang masih digunakan secara luas di lingkungan ini. Python yang mudah dipahami dan sintaksis yang jelas membuatnya menjadi pilihan baik untuk pemula dalam pemrograman. Seiring berjalannya waktu, Python terus berkembang menjadi lebih kuat. Pengenalan fitur-fitur seperti dukungan modul dan eksepsi dalam versi-versi awal membantu membuat Python lebih baik diandalkan dan ekstensibilitasnya. Kita sebagai programmer harus cari tahu kenapa kita harus belajar dan menggunakan pemrograman Python. Nah, untuk tersebut, Python memiliki beberapa kelebihan, yaitu Python memiliki sintaksis yang jelas, bersahabat, dan mirip dengan bahasa Inggris, sehingga mudah dipahami oleh programmer pemula. Hal ini membuat Python menjadi pilihan yang baik bagi mereka yang baru memulai pemrograman. Python pula mendorong penulisan kode yang mudah dibaca dan dipahami. Ini berarti kode Python cenderung lebih mudah dipelihara, diubah, dan diuji, yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak jangka panjang. Python pula memiliki komunitas yang besar dan aktif. Ini berarti programmer memiliki akses ke berbagai perpustakaan atau libraries dan alat-alat atau tools yang dikembangkan oleh komunitas yang dapat membantu dalam pengembangan perangkat lunak dengan lebih cepat dan efisien. Python cocok digunakan berbagai jenis pengembangan, termasuk pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, pengembangan permainan, dan pengembangan aplikasi desktop. Keberagaman penggunaan ini membuat Python sangat serbaguna. Meskipun Python biasanya tidak secepat bahasa pemrograman lain seperti C++ ataupun Rust, Python telah mengalami peningkatan kinerja seiring berjalannya waktu. Beberapa perpustakaan seperti NumPy dan Pandas memungkinkan operasi numerik dan ilmiah dengan kinerja yang baik. Python dapat digunakan di berbagai platform termasuk Windows, macOS, dan Linux. Ini membuatnya mudah digunakan dalam pengembangan perangkat lunak lintas platform. Python memiliki banyak perpustakaan, baik pihak ketiga yang berlimpah, yang mencakup berbagai bidang pengembangan. Contoh terkenal adalah Django untuk pengembangan web, TensorFlow dan PyTorch untuk kecerdasan buatan, serta Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data. Python sangat populer dalam analisis data dan ilmu data. Perpustakaannya seperti NumPy, Pandas, dan juga SciPy. Selain itu, alat-alat seperti Jupyter Notebook membuat eksplorasi dan analisis data menjadi lebih mudah. Python dapat dengan mudah diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lain seperti C++, dan Java. Ini memungkinkan programmer untuk memanfaatkan kekuatan Python sambil memanfaatkan kode yang mudah
sudah ada di dalam bahasa lain. Python pula adalah perangkat lunak sumber terbuka atau open source dan gratis, yang berarti bahwa programmer dapat menggunakan tanpa biaya maupun lisensi. Namun, dengan semua kelebihan tersebut, mungkin beberapa programmer akan berpikir bahwa Python tidak cocok digunakan karena memiliki beberapa kekurangan-kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut diantaranya adalah Python biasanya lebih lambat daripada bahasa pemrograman lain seperti C++, Java, maupun Rust. Ini dapat menjadi masalah dalam aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi, seperti pemrograman data yang sangat besar atau permainan video game yang memerlukan respon cepat. Python memiliki GIL atau Global Interpreter Lock yang menghambat eksekusi konkuren atau multithreading di beberapa implementasi Python. Ini berarti bahwa dalam beberapa konstitusi tinggi, kode yang menjalankan thread bersamaan mungkin tidak berjalan secepat yang diharapkan. Aplikasi Python pula cenderung memakan lebih banyak memori dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain yang dapat menjadi masalah dalam perangkat dengan sumber daya terbatas. Untuk beberapa orang yang sudah menggunakan bahasa pemrograman lain, Python mungkin tidak cocok jika dikembangkan memiliki keahlian dalam bahasa pemrograman lain. Untuk beralih ke Python, dapat memerlukan waktu untuk mempelajari sintaksis, konsep, dan praktis yang berbeda. Python pula tidak umum digunakan dalam pengembangan aplikasi seluler. Sebagian besar aplikasi seluler dikembangkan menggunakan bahasa seperti Java untuk Android dan Swift untuk iOS. Python mungkin bukan pilihan yang optimal untuk aplikasi real-time yang memerlukan penanganan peristiwa dalam waktu yang sangat tinggi, seperti sistem kontrol, industri, dan perangkat keras. Dalam pengembangan game berat, dalangan grafis, dan simulasi kompleks, Python mungkin tidak sebaik bahasa pemrograman lain yang dioptimalkan khusus untuk pengembangan game seperti C++. Untuk sistem tertanam atau embedded system dengan sumber daya terbatas, Python mungkin terlalu besar dan tidak cocok. Dalam perhitungan intensif dan ilmiah yang memerlukan kecepatan eksekusi tinggi, Python mungkin kurang optimal dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain dengan hardware. Dalam beberapa kasus, migrasi dari Python 2 ke Python 3 dapat menjadi tugas yang rumit dan memakan waktu karena beberapa kode Python 2 mungkin tidak langsung kompatibel. Nah, walaupun dengan kekurangan tersebut, Python tetap menjadi pemrograman yang populer dikarenakan dengan kesimpulannya. Nah, untuk itu kita akan membandingkannya dengan pemrograman-pemrograman lain, menunjukkan seberapa simpel Python tersebut. Untuk pemrograman pertama, kita akan menunjukkan dengan penulisan bagaimana memprint out hello world di beberapa pemrograman tertentu. Nah, untuk pemrograman pertama adalah C++, Scratch, Java, dan Visual Basic. Nah, bagaimana dengan Python tersendiri? Nah, untuk Python sesimpel ini. Nah, daripada hanya melihat codingan yang sangat simpel seperti hello world, kita memiliki sedikit program. Nah, untuk program ini kita memiliki program simpel untuk memprint out nama dan juga kelas maupun fakultas dan prodi berdasarkan dengan NIM. Nah, untuk NIM yang sudah terdaftar, kita bisa langsung memasukkan NIM kita. Nah, untuk NIM saya sendiri adalah 2203010307. Nah, kita masukkan enter. Kita dapat melihat nama saya, nama Fauzan Zahir Rahman, dengan NIM 2203010307 dari kelas J22 Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Nah, untuk NIM lain 2031099. Nah, kita dapat melihat orang lain yang terdaftar Udin Salahuddin dengan NIM sekian dan lain. Nah, untuk yang belum terdaftar misalkan 09, nah ini kita belum terdaftar, maka membuat codingan baru atau melanjutkan codingan sebelumnya. Nah, dengan semua materi di atas, kita mendapatkan kesimpulan bahwa Python adalah bahasa pemrograman yang sangat populer dan serbaguna dengan sejumlah kelebihan, termasuk sintaksis yang mudah dipahami,
komunitas yang kuat, dukungan luas berbagai pengguna, serta kinerja yang cukup baik untuk sebagian besar aplikasi. Python juga memiliki banyak perpustakaan dan alat yang kuat dalam membuatnya cocok di berbagai jenis pengembangan perangkat lunak. Namun, terdapat juga beberapa kekurangan di Python, seperti kinerja yang terbatas untuk aplikasi dengan sumber daya tinggi, GIL yang membatasi eksekusi konkuren dan beberapa kasus, dan keterbatasan dalam pengembangan aplikasi seluler ataupun real time. Namun, keputusan untuk menggunakan bahasa pemrograman Python harus didasarkan pada spesifikasi proyek dan persyaratan khusus, serta pertimbangan kinerja dalam kebutuhan aplikasi yang bersangkutan. Selain itu, pentingnya untuk mengenali bahwa tidak ada bahasa pemrograman yang tunggal yang ideal untuk semua situasi dan pemilihan bahasa harus mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual tertentu. Nah, sekian materi hari malam ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.